Ziarah kubur hukumnya sunnah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau juga berziarah, sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Kata Al-Baihaqi, Imam Baihaqi anil Waqidi, daripada Al-Waqidi, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada bi Uhud, yazuru syuhada bi Uhud fi kulli haulin. Nabi itu berziarah ke pemakaman Uhud setiap tahun. Thumma Abu Bakrin fi kulli haulin mithadalik. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berziarah setiap tahun. Thumma Umar bin Khattab, thumma Uthman bin Affan, begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab, begitu juga Sayyidina Utsman bin Affan. Mereka berziarah ke pemakaman Uhud setiap tahun. Wa Sayyidah Fatimah bintu Muhammad SAW ta'tihim wa tad'u. Begitu juga Sayyidatuna Fatimah mendatangi syuhada Uhud setiap tahun dan mendoakan. Itu pertanda kalau ziarah kubur hukumnya sunnah, karena dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ada kalanya Nabi berziarah setahun sekali ke pemakaman Uhud karena ada jarak. Ada kalanya Nabi berziarah, dalam riwayat yang lain tertulis setiap hari, ke makam istrinya Sayyidah Khadijah. Setelah wafat Sayyidah Khadijah, ada riwayat mencatat Nabi itu hampir setiap hari menziarahi makam istrinya. Ada lagi riwayat hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang Nabi menganjurkan kita ziarah itu ke orang tua hari Jumat. Itu pertanda ziarah kubur hukumnya sunnah bagi laki perempuan. Lalu ziarah kubur bisa menjadi makruh bila menyebabkan orang yang berziarah itu merintih. Ziarah kubur bisa menjadi haram bila mana dilakukan jerit-jerit atau perempuan dengan pakaian yang nampak auratnya. Itu menjadi haram ziarah. Ziarah kubur bisa menjadi haram juga bila orang yang berziarah meminta pada kuburan. Tapi dasar hukum ziarah ini hukumnya sunnah dengan 4 tujuan. Yang pertama, litadzkirah, riwayat hadis Rasul, supaya kita ingat akhirat. Mikirin dunia pagi siang sore malam, ziarah kubur supaya kamu ingat akhirat. Yang kedua, i'tibar, mengambil pelajaran. Sekuat apapun tubuh kita bisa sakit, bisa wafat. Sepanjang apapun umur kita, kita bakal meninggal dunia. Yang ketiga, littabarruk, kalau kuburannya orang soleh, para nabi, para wali, maka ziarahnya bukan untuk tazkirah saja, bukan hanya untuk i'tibar saja, tapi ingin mengambil barokah. Karena mereka hidup di dalam kuburnya. Kalau kita berdekatan dengan orang soleh, menyebut namanya saja turun rahmat, apalagi kita berdekatan dengannya. Jadi ziarah ke makam orang soleh itu ingin tabarruk, mengambil barokah. Lalu fungsi ziarah itu sendiri yang keempat, turikul qalba. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Dunya, ziarah itu bisa melembutkan hati. Obat yang paling paten bagi orang yang kejam, obat yang paling paten bagi orang yang hatinya keras,
Bagi orang yang sulit menangis, Nabi bilang dalam hadis, turikul qalba wa tudmi'ul aina. Ziarah bisa melunakkan hati dan bisa membuat mata meneteskan airnya. Jadi ziarah ini suatu ritual yang baginda Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya menjalankan tapi disuruh sama Allah. Di mana Allah memerintahkan Nabi berziarah? Allah memerintahkan Nabi berziarah ke Baitul Aqsa, Baitul Maqdis, karena di sana banyak makom-makom para anbiya wal mursalin. Di antaranya Nabi berziarah kepada Nabi Allah Musa, bahkan Allah perlihatkan Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Baiklah ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, itulah yang namanya ziarah. Dalam kitab kita pagi hari ini, Imam Abarazin sahabat Nabi minta izin dan bertanya pada Rasulullah, wahai baginda Rasul, saya mau pergi, inna tariqi al-mauta, nanti di tengah jalan saya ngelewatin kuburan pemakaman, ada enggak bacaan khusus yang harus saya baca? Nabi bilang ada. Kasih salam, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun, as'alullah lana wa lakum al-afiyah, atau apa yang ada di dalam kitab ini, antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallah bikum lahikun. Ini doa harus dihafal ibu bapak. Jadi kalau kita lewatin kuburan, yang dibaca ini, assalamualaikum ya halal kubur, antum lana salaf walana walakum bina khalaf, antum wa inna insyaallah bikum lahikun, as'alullah al-afwa as'alullah lana walakum al-afiyah. Ini yang dibaca, bukan sembarang ucap. Ya, pernah kita sampein dulu kita kecil kalau lewatin kuburan bilang apa? Maaf, anak bagong numpang lewat. Ya, bukan begitu, tapi yang dibaca assalamualaikum dara qaum mu'minin antum lana salafun lakum tabaun wa inna insyaallah bikum lahikun. Qala Abu Razin, berkata Imam Abu Razin, hal yasmaun, kalau kita ngasih salam apakah mereka dengar wahai Rasulullah? Kan orang udah pada mati, ngapain dikasih salam? Emangnya mereka bisa dengar? Qala yasmaun, iya mereka dengar. Wala yastati'un, tapi mereka enggak mampu an yujibu untuk menjawab. Ai jawaban, yaitu jawaban yasmaul hayy, yang didengar oleh orang yang masih hidup. Kita masih hidup, manusia jin enggak bisa dengar jawaban mayit di dalam kuburnya. Ya, lain binatang bisa dengar suara orang di dalam kubur. Kalau orang masih hidup ini, manusia enggak bisa dengar suara al-mauta. Mereka enggak bisa jawab. Wala ya Abarazin, wahai Abarazin, la tarda an yaruda alika biadahim minal malaikah, tidakkah kamu senang kalau kamu kasih salam maka yang jawab malaikat? Di situ ada 10 kuburan, 10 salam malaikat buat kamu. 100 kuburan, 100 jawaban malaikat buat kamu. Ini pertanda dan dalil bahwa mayit di dalam kuburnya tahu siapa yang ziarah, mereka juga menjawab, namun kita enggak bisa mendengarnya.